Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar Dinas Jaga Kapal atau P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Nah, tentunya kalian biasa melihat atau mendengar bahwa sering sekali terjadi tubrukan di laut. Kalian tentu bertanya-tanya, mengapa hal demikian terjadi? Mengapa sampai bisa terjadi tubrukan? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ternyata dari beberapa hasil penelitian bahwa kecelakaan di laut seperti adanya tubrukan atau kandas itu sering terungkap bahwa faktor penyebab utamanya adalah kegagalan untuk memelihara kewaspadaan yang baik dan kelemahan pada organisasi anjungan, termasuk di dalamnya organisasi dinas jaga. Nah, apa itu dinas jaga? Menurut kamus, istilah jaga berarti melihat dengan cermat atau waspada. Dalam tugas jaga laut, istilah ini berarti tugas yang biasanya berlaku selama 4 jam. Tugas jaga itu harus dilaksanakan secara cermat, yaitu menyatakan atau memberikan perhatian penuh dan mengawasi dengan waspada atau menjaga kapal dengan seksama. Awas berarti penjagaan dengan terus-menerus dan sangat hati-hati karena suatu alasan atau tujuan yang pasti, terutama untuk melihat dan menghindari bahaya tubrukan. Waspada mengandung pengertian tentang penekanan pada suatu keadaan sangat siaga dan siap untuk bertindak mengatasi apapun yang akan terjadi. Nah, apa itu dinas jaga? Tugas dinas jaga itu adalah suatu kegiatan pengawasan selama 24 jam di atas kapal yang dilakukan dengan tujuan mendukung operasi pelayaran supaya terlaksana dengan selamat. Dalam arti dapat berjalan dengan kewaspadaan sesuai dengan kaidah keselamatan pelayaran yang di dalamnya memuat antara lain kegiatan pengamatan kondisi sekeliling kapal sesuai dengan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut atau biasa disingkat dengan P2TL tahun 1972. Nah, agar pelaksanaan kegiatan jaga di atas kapal bisa berjalan dengan baik, maka perlu dibuat job description atau tata urutan kerja. Tujuannya adalah yang pertama, kegiatan pelayaran dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan keselamatan jiwa manusia, kapal, muatan dan lingkungan, baik saat kapal berada di pelabuhan maupun saat berlayar di laut. Yang kedua, penerapan tugas jaga kapal sesuai dengan aturan P2TL tahun 1972. Terus yang ketiga, pembagian tugas jaga dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan jabatan yang ada di atas kapal. Nah, bagaimana melakukan dinas jaga di atas kapal? Yang pertama, biasa dilakukan jaga laut atau disebut dengan watch at sea. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa dinas jaga di atas kapal itu dilakukan selama 24 jam. Dalam setiap jaga itu setiap regu hanya mendapatkan tugas 4 jam dalam satu kali jaga. Sebagai contoh, dapat dilihat pada daftar tabel di bawah ini. Tabel berikut ini, maaf ya. Pada tabel ini terlihat bahwa terdiri dari ada 3 regu jaga. Masing-masing regu mendapatkan 2 kali tugas jaga. Perhatikan tabelnya. Nah, 1 kali jaga, setiap regu mendapatkan waktu jaga selama 4 jam.
Kita lihat di regu pertama. Waktu jaga dimulai jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Ini dikatakan jaga subuh. Nah, setelah regu pertama menyelesaikan tugasnya, tentunya harus bernyerah terimakan tugas jaganya kepada regu berikutnya. Nah, kita lihat ke regu kedua. Regu kedua mulai bertugas pukul 8 sampai pukul 12 atau biasa disebut dengan jaga pagi. Setelah itu, regu kedua melakukan serah terima jaga kepada regu ketiga, yaitu dimulai dari pukul 12 sampai dengan pukul 16 yang dinamakan dengan jaga siang. Nah, setelah regu ketiga selesai melaksanakan tugas, regu ketiga melakukan serah terima kepada regu pertama. Jadi, regu pertama melakukan lagi tugas jaga pada pukul 16 sampai 20, dinamakan jaga sore. Nah, selanjutnya serah terima dilakukan dengan regu kedua, yaitu pukul 20 sampai pukul 24.00 atau dinamakan jaga malam. Nah, kemudian regu kedua melakukan serah terima kepada regu tiga, yaitu dari pukul 00 sampai pukul 04.00 atau disebut dengan jaga tengah malam. Begini seterusnya pengaturan dinas jaga di atas kapal. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, mengapa pembagiannya harus seperti ini? Mengapa tugas jaga tidak dilakukan secara terus-menerus oleh satu regu saja? Tentunya kita harus memikirkan tentang kondisi dan keadaan setiap regu. Mengapa harus diberikan waktu istirahat? Masing-masing regu setelah selesai melakukan tugas jaganya itu diberikan kesempatan untuk beristirahat. Mengapa? Agar mereka pada saat bertugas kembali, kondisi badan sudah fit, sudah bugar, dan sudah siap untuk melaksanakan tugas jaga selanjutnya. Nah, itu alasan mengapa setiap regu diberikan kesempatan untuk istirahat. Nah, kemudian dalam tugas jaga ini, itu masing-masing ada yang bertanggung jawab di bagian dek dan di bagian kamar mesin. Kalian bisa lihat pada tabel ini, untuk regu pertama, petugas dek yang bertanggung jawab adalah mualim 1 dengan jurumudi dan panjarwala. Sedangkan untuk petugas kamar mesin yang bertanggung jawab adalah ahli mesin kapal 1 dibantu dengan juru minyak. Kemudian untuk regu kedua, petugas dek yang bertanggung jawab adalah mualim 3. Maaf, saya kembali ke ya. Nah, mualim 3 dibantu dengan jurumudi dan panjarwala. Kemudian petugas kamar mesin yang bertanggung jawab adalah ahli mesin kapal 3 yang dibantu dengan juru minyak. Kemudian untuk regu ketiga, petugas dek yang bertanggung jawab adalah mualim 2 dengan jurumudi dan panjarwala. Kemudian sedangkan petugas kamar mesin yang bertanggung jawab adalah ahli mesin kapal 2 dengan dibantu oleh juru minyak. Nah, demikian sedikit gambaran tentang mengapa kita harus mempelajari dinas jaga kapal. Semoga kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.